Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Bapak mengalami hal ini? Pagi-pagi bangun tidur, bukan karena alarm, bukan karena suara azan, tetapi karena rasa hampa. Mata terbuka, melihat langit-langit kamar, tapi hati tidak ikut bangun. Tubuh terasa berat, napas pendek, dan semangat hidup seolah tertinggal entah di mana. Bapak lalu duduk di pinggir ranjang, memijat pelipis, menghela napas panjang. Di sebelah, istri masih tertidur, tapi Bapak tidak berani menyentuhnya. Bukan karena tidak sayang, justru karena terlalu sayang. Takut jika tangan yang menyentuh terasa lemah, tidak lagi seperti dulu. Lalu Bapak berjalan perlahan ke kamar mandi, melihat wajah sendiri di cermin, dan tanpa sadar berkata dalam hati, kemana harus dipisahkan menjadi kemana. Saya sering mendengar keluhan seperti ini di ruang praktik. Banyak pria seusia Bapak datang dengan keluhan fisik, sulit tidur, cepat lelah, kurang gairah. Karena yang paling menyentuh justru bukan keluhan fisik itu. Yang paling menyakitkan adalah saat mereka berkata pelan, "Saya merasa bukan diri saya lagi, Dok." Dan hal ini bukan hanya dialami 1-2 orang. Di seluruh Indonesia, ada ribuan pria lansia yang sedang menghadapi hal serupa. Mereka masih hidup, masih bisa berjalan, makan, mengobrol. Tapi ada satu bagian dari diri mereka yang perlahan hilang. Rasa percaya diri, rasa berguna, dan keyakinan bahwa mereka masih layak untuk dicintai. Hari ini saya tidak ingin bicara sebagai dokter. Saya ingin bicara sebagai seseorang yang pernah menyaksikan banyak pria bangkit kembali. Bukan dengan obat mahal, bukan dengan alat modern, tapi dengan sesuatu yang sangat sederhana, telapak tangan mereka sendiri. Jika Bapak pernah merasa hilang, saya ingin mengajak Bapak tetap di sini. Karena bisa jadi, ini bukan sekadar video. Bisa jadi, ini adalah awal dari kembalinya semangat yang lama tertidur. Di desa kecil dekat Sleman, saya pernah mendampingi seorang pasien bernama Pak Wiryo, usia 67 tahun. Ia pensiunan guru bahasa Indonesia, dikenal sebagai sosok ramah, tertib, dan sangat dihormati di kampungnya. Selama puluhan tahun, ia menjadi sosok yang tegas namun penuh empati. Seorang pria yang selalu menepuk bahu muridnya dengan bangga, yang selalu tersenyum saat menyapa tetangga setiap pagi. Namun, ketika masa pensiun datang, perlahan ada sesuatu yang berubah. Tubuhnya masih sehat, tidak punya riwayat penyakit berat, tapi hari-harinya mulai terasa kosong. Ia bangun pagi bukan dengan semangat, tapi dengan dada yang terasa berat. Ia berjalan ke dapur hanya untuk duduk lama menatap cangkir teh yang tak disentuh. Ia bahkan mulai tidur di kamar yang terpisah dari istrinya. Suatu hari saat kontrol tekanan darah, saya bertanya hal sederhana. Bagaimana tidur Bapak semalam? Ia menjawab sambil tersenyum canggung. Saya tidak ingat rasanya tidur nyenyak, Dok. Sudah lama sekali. Dan sejak tidak ada lagi ereksi pagi, saya merasa bukan laki-laki seutuhnya. Kalimat itu terasa seperti pecahan kaca yang menggores pelan di hati saya. Bukan karena masalah fisik yang ia keluhkan, tapi karena beban batin yang diam-diam ia bawa. Ia tidak pernah mengeluh. Ia tidak pernah menangis, tapi tubuhnya yang berbicara. Dari wajah yang murung, mata yang sayu, sampai langkah yang kehilangan arah. Istrinya, Bu Rini, masih setia menyeduhkan teh setiap pagi. Masih tersenyum hangat, masih menyentuh bahunya saat ia tampak lelah. Tapi Pak Wiryo merasa tidak pantas lagi menerima kehangatan itu. Ia menjaga jarak bukan karena tidak cinta, tapi karena takut terlihat rapuh di mata perempuan yang selama ini ia lindungi. Bapak yang mendengarkan, apakah ada yang terasa familiar? Apakah Bapak juga mulai menjaga jarak dari pasangan bukan karena marah, tapi karena merasa tidak cukup kuat untuk mencintai seperti dulu? Jika iya, percayalah, perasaan itu bisa dipulihkan. Dan malam ini kita akan belajar bagaimana memulainya. Dari telapak tangan kita sendiri, banyak pria seusia Bapak percaya bahwa apa yang mereka alami, lemas, kehilangan gairah, sulit tidur, cepat marah, semuanya adalah hal wajar karena usia. Namanya juga sudah tua. Begitu mereka bilang sambil tersenyum pasrah. Tapi, apakah benar semua ini hanya karena umur? Jawaban saya jelas, tidak. Selama lebih dari 20 tahun mendampingi para lansia, saya justru melihat hal sebaliknya. Ada bapak berusia 70 tahun yang masih semangat mengajar mengaji di masjid setiap subuh. Tapi juga ada yang baru masuk usia 60, sudah sulit berdiri dari sajadah. Perbedaan mereka bukan di angka umur, melainkan di cara mereka memperlakukan tubuh dan pikirannya setiap hari. Dalam dunia medis, kita tahu bahwa tubuh pria memiliki satu sistem yang sangat sensitif terhadap stres, sistem hormon saraf otak. Salah satu pusatnya adalah kelenjar pineal, letaknya di tengah otak, kecil sekali, tapi efeknya besar.
Ia memproduksi melatonin, hormon tidur alami yang mengatur ritme tubuh kita. Ketika stres datang, tidur terganggu, melatonin menurun. Dari situ domino efeknya bermula. Testosteron ikut turun, aliran darah melambat, kualitas tidur makin buruk, semangat hidup ikut hilang. Menurut penelitian dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tahun 2020, pria lansia yang mengalami gangguan tidur kronis memiliki kadar testosteron hingga 30% lebih rendah dibanding lansia yang tidur cukup. Artinya, gangguan tidur bukan soal istirahat semata, tapi menyangkut seluruh vitalitas laki-laki. Jadi, bukan umur yang membuat tubuh melemah, tapi justru ritme tubuh yang selama ini tidak dijaga, pikiran yang terus dibebani, dan tubuh yang terlalu lama tidak disentuh dengan kesadaran. Bapak, malam ini saya ingin bertanya dengan tulus. Tidur Bapak semalam, apakah benar-benar nyenyak? Atau tubuh Bapak hanya rebah tapi tidak pernah benar-benar istirahat? Jika jawabannya membuat Bapak merenung, mungkin sudah saatnya mendengarkan tubuh sebelum ia berhenti bicara. Saya sering melihat pria usia lanjut memperlakukan tubuhnya seperti musuh. Mereka mengeluh, kaki ini sudah tidak kuat, dada sering sesak, atau saya ini memang sudah tidak berguna. Kalimat-kalimat seperti itu terdengar biasa, tapi lama-lama menjadi keyakinan yang merusak dari dalam. Padahal tubuh kita tidak pernah benar-benar berhenti berusaha. Bahkan di usia senja, tubuh masih terus memberi sinyal melalui rasa letih, tidur yang gelisah, atau detak jantung yang cepat saat naik tangga. Ia tidak marah, ia hanya ingin didengar. Tapi sayangnya, banyak pria memilih memaksa. Ketika tubuh ingin istirahat, mereka justru minum kopi. Saat badan ingin diam, mereka malah menyuruh diri sendiri untuk kuat sedikit lagi. Mereka tidak mengeluh, tidak bicara, hanya diam. Dan dalam diam itulah kelelahan semakin dalam. Tubuh bukan mesin, ia tidak akan rusak hanya karena umur. Yang membuatnya rapuh adalah ketika terlalu lama diabaikan, terlalu lama dipaksa, terlalu lama tidak diberi kasih sayang. Bapak pernah tidak duduk sendiri dan tiba-tiba menyadari bahwa sudah lama tidak menyentuh dada sendiri dengan doa? Sudah berapa lama tangan Bapak tidak memeluk diri sendiri, bukan karena ego, tapi karena rasa hormat atas tubuh yang sudah menemani selama puluhan tahun? Jika malam ini Bapak mau melihat tubuh dengan cara baru, sebagai sahabat, bukan beban, maka itu sudah langkah pertama menuju pemulihan. Karena penyembuhan tidak selalu dimulai dari obat, tapi dari niat untuk berhenti menyalahkan diri dan mulai menyapa tubuh dengan kesadaran. Di dunia pengobatan timur, ada satu bagian tubuh yang sering dianggap remeh, padahal menyimpan kekuatan besar, telapak tangan. Ia bukan hanya tempat untuk menggenggam, menulis, atau bekerja. Ia adalah jantung kedua, karena di sanalah ribuan ujung saraf berkumpul, terhubung langsung ke otak, jantung, paru-paru, ginjal, bahkan organ reproduksi pria. Bayangkan, hanya dalam satu telapak tangan, ada lebih dari 17.000 titik saraf yang setiap hari bekerja tanpa henti. Tapi, berapa kali kita menyentuh tangan kita sendiri dengan sadar? Berapa kali kita pijat lembut jari-jari itu sambil mengucap terima kasih karena masih bisa menutup kancing baju, menggenggam tangan cucu, atau mengangkat gelas teh hangat? Saya pernah membaca hasil studi dari Universitas Airlangga. Peneliti mereka menemukan bahwa stimulasi ringan di area telapak tangan selama 10-15 menit per hari bisa meningkatkan sirkulasi darah secara signifikan dan menurunkan kadar hormon stres pada lansia. Efeknya bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Pikiran lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan gairah hidup perlahan kembali. Sayangnya, banyak pria tidak pernah menyentuh dirinya sendiri dengan penuh perhatian. Yang disentuh setiap hari hanyalah layar ponsel, remote televisi, atau gelas kopi. Tapi tubuhnya sendiri mungkin sudah lama tidak disentuh dengan sadar. Bapak, kalau saya boleh bertanya, kapan terakhir kali Bapak menggenggam tangan sendiri? Bukan karena kedinginan, tapi karena ingin menyapa tubuh dengan lembut. Pernahkah Bapak melihat telapak tangan sendiri bukan sebagai alat kerja, melainkan sebagai gerbang menuju pemulihan? Kalau belum pernah, mungkin malam ini saat yang paling tepat untuk mencobanya. Sebagian besar pria lansia tidak kehilangan vitalitas dalam semalam. Tidak ada satu momen besar yang langsung membuat tubuh lemah. Yang terjadi justru adalah proses pelan dan diam-diam. Dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap biasa, tapi lama-lama mengikis kekuatan dari dalam. Berikut adalah 5 kebiasaan yang tampak sepele, tapi justru menjadi akar dari kelelahan fisik dan emosional pria di usia senja. Pertama, tidur dengan pikiran kacau. Banyak pria tidak benar-benar tidur untuk beristirahat.
Mereka rebah di ranjang dengan kepala penuh kekhawatiran. Soal anak, soal keuangan, soal harga diri. Padahal pikiran yang gelisah sebelum tidur bisa mengacaukan ritme hormon sepanjang malam, menurunkan kualitas istirahat, dan membuat tubuh terasa makin berat keesokan harinya. Kedua, malu terhadap tubuh sendiri. Tidak sedikit pria lansia yang mulai enggan bercermin, enggan membuka baju depan istri, bahkan enggan menyentuh tubuhnya sendiri. Mereka merasa tidak pantas, merasa bentuk tubuhnya sudah berubah dan tidak lagi menarik. Tapi rasa malu ini perlahan menumbuhkan jarak, bukan hanya dari pasangan, tapi juga dari diri sendiri. Ketiga, tidak berbagi, tidak bicara, tidak meminta tolong. Pria sering diajarkan sejak muda bahwa kuat berarti diam. Akibatnya mereka menyimpan semua tekanan sendiri. Emosi yang terpendam seperti ini bekerja seperti racun. Ia mengendap dalam tubuh, memicu stres kronis yang langsung memengaruhi sistem hormon dan daya tahan. Keempat, menganggap hilangnya gairah adalah hal normal. Ini kesalahan yang sangat umum. Wajar saja, sudah umur, begitu kata banyak orang. Tapi dengan keyakinan itu, mereka berhenti berusaha. Padahal tubuh tidak pernah meminta untuk menjadi muda kembali. Ia hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan untuk pulih. Kelima, melupakan sentuhan sadar terhadap tubuh sendiri. Setiap hari tangan digunakan untuk menulis pesan, menggenggam kunci motor, menyalakan keran. Tapi kapan terakhir kali tangan itu menyentuh dada sendiri untuk menghibur atau menepuk lembut lutut saat terasa kaku? Sentuhan yang penuh kesadaran adalah cara tubuh dan jiwa saling berbicara. Dan ketika itu hilang, vitalitas pun ikut meredup. Bapak, dari 5 hal di atas, adakah yang terasa dekat dengan kehidupan Bapak sehari-hari? Jika iya, jangan merasa bersalah. Karena kesadaran pertama adalah langkah awal menuju perubahan. Dan kabar baiknya, kita masih bisa mengubah arah sebelum terlambat. Dimulai malam ini, dimulai dari tangan sendiri. Setiap malam sebelum tidur, tubuh kita diam-diam menunggu sesuatu. Bukan obat, bukan suplemen, tapi sentuhan yang pelan dan penuh perhatian. Tangan Bapak sendiri menyimpan kunci itu. Ada 3 titik kecil di telapak tangan yang bisa membantu memperbaiki tidur, melancarkan aliran darah, dan memulihkan rasa percaya diri seorang pria. Titik pertama terletak di tengah telapak tangan. Untuk menemukannya, Bapak cukup melipat jari tengah ke arah telapak. Ujung jari akan menyentuh satu titik. Itulah pusat energi yang disebut laogong. Titik ini berkaitan dengan aliran darah dan ketenangan pikiran. Bila ditekan perlahan, tubuh mulai merespons dengan memberi rasa hangat yang tenang dari dalam. Cara memijatnya sederhana. Duduk dengan nyaman. Tarik napas perlahan melalui hidung, lalu hembuskan lewat mulut. Gunakan ibu jari tangan satunya untuk menekan titik itu secara memutar selama 1-2 menit. Lakukan dengan tenang, jangan buru-buru. Saat memijat, bayangkan tubuh sedang disapa dengan rasa syukur. Titik kedua berada di antara jari manis dan kelingking, sedikit di bawah buku jari. Titik ini disebut saklar emosi laki-laki. Di sanalah banyak beban batin tersimpan. Ketika titik ini disentuh, ketegangan perlahan luruh. Punggung terasa lebih ringan, dada terasa lebih lapang. Tekan titik itu dengan jari selama 30 hingga 60 detik. Biarkan napas mengalir pelan. Tidak perlu berkata-kata. Kadang tubuh hanya ingin dipahami, bukan dijelaskan. Banyak pria yang mencobanya berkata, mereka bisa tidur lebih cepat dan tidak terbangun sesering sebelumnya. Titik ketiga berada di pangkal telapak tangan, tepat di atas pergelangan. Titik ini bukan satu titik tunggal, tapi zona kecil yang terhubung langsung ke kelenjar pineal di otak. Zona ini memengaruhi hormon tidur dan produksi testosteron. Bila dirangsang secara teratur, kualitas tidur membaik dan gairah perlahan muncul kembali. Ketuk zona ini dengan jari telunjuk sebanyak 60 kali. Setelah itu, istirahat selama 30 detik, lalu ulangi 1 atau 2 kali. Sesuai kenyamanan Bapak. Waktu terbaik untuk melakukannya adalah 5-10 menit sebelum tidur. Lakukan dengan suasana tenang, lampu redup, dan tanpa distraksi. Saya pernah mendampingi seorang bapak di Demak yang mencoba memijat 3 titik ini setiap malam selama 2 minggu. Ia tidak mengubah pola makan atau menambah suplemen, hanya memijat dengan tenang sebelum tidur. Minggu pertama, tidurnya masih terbangun 1-2 kali, tapi tubuh terasa lebih ringan saat bangun. Minggu kedua, ia bisa tidur utuh dan bangun dengan semangat yang tidak ia rasakan selama bertahun-tahun. Tidak ada keajaiban instan, namun tubuh selalu merespons jika diajak bicara dengan lembut. Dan tangan adalah cara paling sederhana untuk memulai percakapan itu. Jika malam ini Bapak bersedia mencoba, tidak ada yang perlu ditunggu lagi. 10 menit, 3 titik, 1 niat.
Itu saja. Selebihnya biarlah tubuh yang berbicara. Di sebuah gang kecil di Bandung Timur, saya mengenal seorang pria bernama Bapak Suryana. Usianya 66. Dulu bekerja sebagai montir sepeda motor. Tubuhnya kuat, tangannya kasar karena kerja seharian. Tapi setelah pensiun, ia mulai sering merasa lemas. Tidurnya tidak nyenyak, semangatnya menurun, dan ia mulai menjauh dari istri tanpa alasan yang jelas. Saat pertama kali bertemu, ia hanya berkata, "Saya tidak merasa seperti diri saya lagi, Dok." Ia sudah mencoba berbagai suplemen, mulai dari madu, ginseng, sampai kapsul dari luar negeri. Tapi tidak ada yang benar-benar membuatnya merasa kembali hidup. Ia tidak berharap banyak ketika saya menyarankan untuk mencoba memijat 3 titik di telapak tangan. Ia hanya menjawab pelan, "Saya coba, asal tidak tambah kecewa." Malam pertama, ia memijat sambil ragu. Tidak terasa ada yang ajaib, tapi ia tetap melanjutkannya setiap malam. Minggu pertama, ia masih bangun 1-2 kali di malam hari. Tapi ada satu hal berbeda, napasnya lebih tenang, dan ia tidak merasa gelisah seperti sebelumnya. Ia mulai bangun pagi tanpa terlalu lelah. Minggu kedua, ia mulai tidur lebih dalam. Ia berkata pada saya, "Rasanya seperti tidur zaman dulu, Dok. Badan tidak hanya rebah, tapi benar-benar istirahat." Di pagi hari, ia bisa berjalan lebih jauh tanpa ngos-ngosan. Ia mulai menyapa istri dengan senyum, meski belum banyak bicara. Minggu ketiga, sesuatu yang sederhana terjadi. Ia berdiri di depan cermin kamar mandi, membuka baju atas, dan berkata lirih pada diri sendiri, "Ternyata saya masih ada." Bukan tubuhnya yang berubah, tapi caranya memandang dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa kecil. Ia tidak lagi merasa sebagai beban. Ia kembali berdiri sebagai pria, sebagai suami, sebagai manusia. Bapak Suryana tidak menggunakan alat khusus, tidak pergi ke tempat terapi. Ia hanya menyentuh tubuhnya sendiri dengan niat. Dan dari sana, ia menemukan kembali sesuatu yang sudah lama hilang, harapan. Jika Bapak sedang merasa lelah seperti beliau dulu, mungkin malam ini bisa menjadi titik awal. Tidak harus sempurna, cukup mau mencoba. Tidak semua pria punya keberanian untuk mulai lebih awal. Saya masih ingat seorang pasien lama Pak Jajang, usia 70. Ia datang ke praktik saya bukan karena keluhan besar, tapi karena istrinya yang memaksa. Katanya, "Saya masih bisa jalan, masih bisa makan, tidak usah macam-macam." Saya coba ajak bicara pelan. Saya tawarkan pijatan ringan di telapak tangan, hanya 10 menit tiap malam. Tapi jawabannya selalu sama, "Nanti saja, Dok, saya masih kuat kok." Beberapa bulan kemudian, ia datang lagi. Kali ini sendiri. Langkahnya berat, wajahnya pucat, dan suara yang dulu tegas kini gemetar. Ia duduk di kursi tanpa berkata-kata, lalu pelan-pelan berkata, "Sekarang saya baru tahu, Dok. Tubuh saya sudah tidak sanggup menunggu." Pak Jajang kehilangan banyak hal dalam diam. Nafasnya pendek setiap naik tangga. Ia tidak lagi menjawab istri saat diajak bicara. Ia lebih banyak memandangi televisi tanpa benar-benar menonton. Dan satu pagi, ia berkata dengan mata basah, "Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya merasa hidup." Bapak, jangan tunggu sampai tubuh benar-benar menyerah. Jangan biarkan rasa lelah jadi teman setiap hari. Mungkin malam ini adalah kesempatan terakhir kalinya tubuh Bapak masih mau diajak bicara. Besok belum tentu sama. Bapak tidak perlu menunggu sampai tubuh benar-benar jatuh. Tidak perlu tahu semua langkah. Bapak tidak harus merasa kuat malam ini. Yang dibutuhkan hanya satu hal kecil. Niat tulus untuk kembali menyentuh diri sendiri dengan kasih. Malam ini, sebelum tidur, coba duduk sejenak di ujung ranjang. Matikan televisi, biarkan lampu tetap redup. Coba lihat telapak tangan Bapak pelan-pelan. Tangan yang dulu mengangkat anak pertama kali, memperbaiki kursi reyot di ruang tamu, mengusap bahu istri saat ia menangis. Tangan itu sekarang mungkin sudah keriput, tapi masih hidup. Tangan itu masih bisa jadi jembatan, menghubungkan tubuh dengan semangat yang hampir padam. Tarik napas pelan, pijat 1 titik, lalu 2, lalu 3. Tidak perlu buru-buru, tidak perlu merasa benar. Biarkan setiap sentuhan menjadi doa. Biarkan tubuh merasa bahwa ia masih dihargai. Dan jika malam ini Bapak mencobanya, saya mohon satu hal kecil. Tulis di kolom komentar, "Saya mulai malam ini, saya ingin pulih." Kalimat sederhana itu mungkin bisa menjadi cahaya bagi pria lain yang membaca. Karena di luar sana, banyak pria lain yang diam-diam juga sedang berjuang seperti Bapak. Jangan biarkan mereka merasa sendirian. Mari kita saling menguatkan, bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat keberanian untuk memulai. Kalau video ini memberi sedikit harapan, tolong bagikan ke sahabat, tetangga, atau saudara yang Bapak sayangi. Bisa jadi satu video kecil ini menyentuh seseorang yang hampir menyerah.
Dan kalau Bapak ingin terus menerima video seperti ini, yang lembut, ilmiah, dan menyentuh hati, jangan lupa berlangganan saluran ini. Kita sedang membangun ruang yang tenang, tempat pria seusia Bapak bisa merasa dihargai dan tidak sendirian.